Pengkhianatan suamiku membuatku terlempar ke jalanan tanpa uang sepeser pun. Tepat pada saat itulah, secara kebetulan, aku menemukan sebuah iklan misterius. Seorang konglomerat kaya raya mencari seorang ibu pengganti yang bersedia tinggal di rumah untuk merawat anaknya. Tak lama kemudian, mantan suamiku menelepon, mengatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan siap menerimaku kembali. Namun, bocah lelaki yang akan menjadi tanggung jawabku, menjawab telepon itu untuk, "Mama saya tidak melakukan kesalahan apapun." Telepon terlepas dari tangan mantan suamiku dan hancur berantakan di lantai. Hujan deras di Jakarta mungkin tidak seribut badai di musim kemarau, tetapi airnya yang dingin sanggup menembus hingga ke tulang, membekukan jiwa. 3 tahun masa muda, 3 tahun pernikahan, 3 tahun menjadi menantu di rumah orang. Yang tersisa dariku hanyalah sebuah koper dengan roda yang rusak, yang terkulai tak berdaya di samping kakiku. Aku menyentuh pipiku dengan hati-hati pipi yang baru saja menerima tamparan keras. Rasa panasnya masih terasa, tetapi dibandingkan dengan kekosongan di dalam dada, seolah ada sesuatu yang mati di sana, rasa sakit fisik ini nyaris tak berarti. Malam ini, Bima Prayoga, suamiku, membawa wanita itu ke rumah. Dia lebih cantik dariku, dan yang terpenting, perutnya membuncit, tanda kehamilan yang jelas. Ibu mertuaku, yang dulu kupanggil mama dengan penuh hormat, memapahnya seolah wanita itu adalah telur porselen yang rapuh, sementara tatapannya padaku lebih tajam dari silet. "Dasar pohon mandul," katanya. "Kalau selama bertahun-tahun tidak bisa memberi kami keturunan, tahu dirilah dan enyah dari sini." Bima berdiri di sampingnya, memegang surat cerai yang ia paksa aku tanda tangani. Suaranya terdengar pongah. "Sudah tanda tangan, kan? Sekarang keluar dari rumah ini. Lucy butuh tempat, dan jangan berpikir uang di rekening itu milikmu. Anggap saja itu kompensasi untuk masa mudaku yang terbuang. Setelah dikurangi biaya hidupmu selama 3 tahun, pas, kan? Pergilah dengan tangan kosong." Bisakah kekejaman seorang pria yang cintanya telah padam menjadi begitu mengerikan? Aku tersenyum lemah. Air mata sudah tak ada lagi, semuanya telah terkuras habis dalam malam-malam panjang, saat aku menunggunya pulang dalam keadaan mabuk, dengan aroma parfum wanita lain yang melekat di tubuhnya. Setiap kali aku menyeret koperku ke ambang pintu, derak rodanya di atas lantai terdengar seperti retakan hatiku yang hancur. Angin malam Jakarta yang lembab terasa menusuk. Aku meringkuk dalam balutan kardigan tipis, perutku keroncongan karena belum makan seharian. Aku duduk di bangku sebuah halte bus tua. Lampu-lampu jalan berwarna oranye memantul kabur di genangan air. Kemana aku harus pergi sekarang? Kampung halamanku jauh, dan kondisi ekonomi orang tuaku pas-pasan. Ayah baru saja sembuh dari sakit. Aku tidak ingin kembali dalam keadaan menyedihkan seperti ini dan menambah beban mereka. Di kantongku hanya tersisa beberapa lembar ratusan ribu rupiah. Di Jakarta, uang segitu bahkan tidak cukup untuk menyewa kamar kos murah untuk semalam. Aku memandangi mobil-mobil yang melintas, dan hatiku semakin tenggelam dalam keputusasaan. Kata orang, nasib seorang wanita bergantung pada suaminya. Sepertinya, aku telah gagal total dalam hal ini. Tiba-tiba, sebuah sedan hitam mewah melesat kencang. Rodanya menghantam genangan air besar tepat di depanku, dan air kotor itu menyembur, membasahi sebelah celana dan koper tuaku. Aku baru saja akan mengumpat pada orang kaya tak berperasaan itu, ketika kaca mobil sedikit terbuka. Selembar kertas yang diremas-remas terbang keluar dan jatuh tepat di kakiku. Sampah yang dibuang, sama tidak bergunanya sepertiku saat ini. Aku nyaris menendangnya, tetapi rasa penasaran menguasaiku. Aku membungkuk dan memungutnya. Kertas itu basah dan lecek, tetapi di bawah cahaya temaram lampu jalan, tulisannya masih bisa terbaca. Dibutuhkan staf khusus untuk perawatan anak, disediakan tempat tinggal dan makan. Ibu pengganti. Pandanganku terpaku pada kata-kata disediakan tempat tinggal. Bagiku yang tak tahu harus kemana, kata-kata itu bersinar seperti pelampung di tengah lautan beku. Aku meratakan kertas basah itu di pangkuanku dan membacanya lebih teliti. Ini bukan iklan biasa untuk mencari pengasuh atau suster. Persyaratannya sangat aneh. Fisik kuat, mampu menahan tekanan tinggi, tidak mencampuri urusan pribadi, dan siap untuk tinggal terisolasi dari dunia luar. Gaji berdasarkan kesepakatan. Akomodasi dan biaya hidup ditanggung. Di bagian bawah, tercantum sebuah alamat di kawasan elit Pondok Indah, sebuah kompleks perumahan tertutup yang terkenal eksklusif. Kontaknya hanya satu nomor ponsel, tanpa nama pemberi kerja atau nama agensi, terlalu misterius, terlalu mencurigakan. Dalam situasi lain, aku pasti menganggap ini jebakan. Tapi sekarang, ketika seluruh dunia seakan membuangku, ketika dingin malam menusuk hingga ke tulang, apalagi yang bisa hilang dariku? Aku melirik jam tanganku, sudah lewat pukul 10 malam.
Jarak ke rumah itu jauh, tetapi jika aku berjalan kaki dan mengejar bus terakhir, mungkin aku bisa sampai di gerbangnya sebelum ditutup. Sebuah pikiran nekat melintas. Kenapa tidak dicoba? Paling buruk, aku hanya akan kehilangan waktu. Paling baik, setidaknya malam ini aku bisa tidur di bawah atap, bukan di bangku halte yang dingin. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara malam yang lembab anehnya justru menjernihkan pikiranku. Aku berdiri, menyambar gagang koperku, dan berjalan cepat menuju halte. Keputusan telah dibuat. Aku akan mempertaruhkan segalanya dalam permainan takdir ini. Kompleks elit di Pondok Indah itu benar-benar terpisah dari hiruk-pikuk kota. Di balik pohon-pohon palem yang bergoyang ditiup angin, rumah-rumah mewah bersembunyi dalam keheningan. Gerbang besi tempah hitam yang menjulang di hadapanku tampak seperti pintu masuk ke sebuah kastil dalam dongeng, hanya saja gelap dan sunyi. Aku menekan tombol interkom, dan suara bel yang nyaring memecah kesunyian. Beberapa saat kemudian, sebuah pintu kecil di samping gerbang utama berderit terbuka, dan seorang pria tua muncul. Dari penampilannya, ia seorang kepala pelayan, berpakaian rapi dan necis, tetapi wajahnya dipenuhi kerutan pengalaman hidup. Ia mengamatiku dari ujung rambut hingga ujung kaki, dengan tatapan tajam dan sedikit heran. "Anda siapa?" Suaranya rendah dan serak. Aku menyodorkan lembaran kertas yang kusut. "Selamat malam. Saya melihat iklan ini dan datang untuk melamar pekerjaan." Kepala pelayan itu melirik kertas di tanganku, lalu ke celanaku yang kotor dan basah, serta koperku yang menyedihkan. Ia menggelengkan kepala sedikit dan menghela napas desahan seseorang yang telah melihat terlalu banyak kekecewaan dan sudah lama berhenti berharap. Namun, ia tetap menyingkir. "Silakan masuk, Tuan ada di rumah. Tapi saya peringatkan, jangan berharap terlalu banyak. Minggu ini sudah ada 10 orang yang datang wawancara, dan tidak ada satupun yang bertahan." Peringatannya membuatku bergidik, tetapi kakiku melangkah maju dengan sendirinya. Di balik gerbang, terhampar halaman luas berlantai batu alam. Rumputnya terpangkas rapi, tetapi terasa ada sesuatu yang steril dan tak bernyawa. Di hadapanku, berdiri sebuah rumah megah bergaya modern tropis agung, tetapi dengan tirai yang tertutup rapat di setiap jendela, seolah sengaja mengisolasi diri dari cahaya dan kebahagiaan. Aku meninggalkan koperku di dekat pintu masuk dan mengikuti kepala pelayan itu ke ruang keluarga. Begitu melangkahi ambang pintu, aku merasakan udara yang menyesakkan dada bukan karena panas atau pengap, melainkan karena beban. Beban emosi yang terpendam. Dari arah ruang makan, terdengar suara piring pecah, disusul teriakan dan tangisan anak kecil yang menyayat hati. Kepala pelayan itu bergegas ke sana dengan panik, melupakanku. Rasa penasaran dan cemas mendorongku untuk mengikutinya. Pemandangan yang tersaji membuatku menahan napas. Di lantai, berserakan pecahan piring dan bubur yang tumpah. Seorang pria dengan kemeja putih yang lengannya digulung menumpukan kedua tangannya di meja. Punggungnya sedikit membungkuk, tertekan oleh beban malam-malam tanpa tidur dan keputusasaan. Di bawah meja makan, meringkuk seperti bola, duduk seorang anak kurus berusia sekitar 4 tahun. Mata gelapnya yang besar menatap dengan ketakutan, tetapi di dalamnya menyala bara perlawanan yang keras kepala. Bocah itu memeluk sebuah robot mainan, seolah itu adalah perisai terakhirnya melawan dunia yang menakutkan. Pria itu mengangkat kepalanya, wajahnya tampan dengan garis yang tegas, mata yang dalam, dan kelelahan yang mematikan di dalamnya. Janggut tipisnya tampak tak terurus. Suaranya rendah, memohon, "Arka, ayah mohon. Satu suap saja. Cuma satu. Atau kita harus ke rumah sakit lagi untuk pasang infus." Bocah itu terisak dan berteriak parau, "Gak mau, papa bohong. Pergi, pergi dari sini." Pria itu yang sepertinya bernama Aditya Nugraha memejamkan mata, mencoba menahan gelombang amarah. Ia memijat pangkal hidungnya dengan ekspresi tersiksa. Kepala pelayan itu mencoba maju, tetapi Aditya mengibaskan tangannya. "Pak Budi, tolong bereskan ini. Dan Anda?" Ia berbalik tajam dan menusukkan pandangannya lurus ke arahku, yang bersembunyi di ambang pintu pelamar baru. "Anda sudah lihat apa yang terjadi di sini? Kami tidak butuh pengasuh, pulang saja. Nanti Pak Budi akan mengganti ongkos jalan Anda." Kata-katanya seperti siraman air es. Tanpa sapaan, tanpa kesempatan untuk menjelaskan, aku langsung diusir. Aku memandangi kardiganku yang kotor, lalu pada anak di bawah meja, pada tatapan putus asa yang sangat mengingatkanku pada diriku sendiri di malam-malam yang sepi. Lagi pula, apa yang menantiku di luar gerbang ini? Kembali kedinginan di halte bus? Harga diriku bergejolak. Aku ingin berbalik dan pergi, tetapi tatapan bocah itu menahanku, memaku di tempat. Aku mengepalkan tangan, mengatasi rasa sakit, dan menemukan keberanian. Jika saya pergi sekarang, putra Anda tetap tidak akan makan sedikit pun.
Anda sudah mencoba 10 orang. Beri saya 5 menit. Jika dalam waktu itu dia tidak makan, saya akan pergi sendiri. Saya tidak akan mengambil uang sepeser pun untuk ongkos. Aditya mengangkat alisnya karena terkejut. Mungkin belum pernah ada pelamar, apalagi yang tampak lusuh dan miskin sepertiku, yang berani tawar-menawar dengannya. Ia menyipitkan mata, mengamatiku perlahan dari ujung kepala, hingga ujung kaki sepatu butut, wajah tanpa riasan, tetapi dengan api keras kepala di mataku. Akhirnya, ia mengangkat tangan dan mundur selangkah. Suaranya terdengar menantang dan lelah. Baik, 5 menit, waktu Anda dimulai sekarang. Ruang makan yang besar itu menjadi sunyi, hanya terganggu oleh detak jam dinding. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan getaran di tanganku, dan perlahan berjalan menuju meja. Aku tidak menyeret anak itu dengan paksa atau membayang-bayanginya dari atas. Aku melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah dilakukan siapapun di rumah ini. Aku berjongkok di lantai yang dingin, menyejajarkan diriku dengan bocah itu. Di bawah meja terasa gelap dan sempit, tetapi baginya, ini adalah satu-satunya benteng pertahanan, sudut aman terakhirnya. Bocah itu menatapku dengan mata hitam waspada, mencengkeram robotnya erat-erat, seperti landak yang menaikkan durinya. Aku tidak mendesaknya atau membujuknya untuk makan. Aku hanya diam-diam mengamati mainannya. Itu adalah robot pahlawan super yang bisa berubah bentuk. Ada goresan di lengan plastiknya. Aku mulai berbicara dengan suara pelan, agar hanya kami berdua yang bisa mendengar. Lihat, temanmu terluka. Lengannya ini pasti sakit sekali. Kalau tidak diisi energi, dia tidak akan bisa berubah dan melindungi bumi. Mata gelap itu berkedip. Rasa penasaran anak-anak adalah senjata paling ampuh melawan pertahanan apapun. Bocah itu menatap robotnya, lalu padaku. Bibirnya masih terkatup rapat. Aku menarik piring berisi bubur ke dekatku dan menyendok sedikit, tetapi aku tidak mengarahkannya ke mulut anak itu, melainkan ke robotnya. Suaraku menjadi khidmat, seperti seseorang yang menjalankan misi penting. Aku Dr. X dari bintang Sirius. Aku datang dengan muatan energi khusus untuk para pejuang yang terluka. Prajurit, buka mulutmu, terima muatan ini, kamu harus segera pulih. Aku mendekatkan sendok itu ke mulut si robot, dan sebelum bocah itu sadar, aku dengan cepat memasukkan sendok itu ke mulutku sendiri. Wow, cepat sekali makannya. Energinya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Tapi, kalau komandannya lemas, siapa yang akan memimpin robot ini bertempur? Komandan, Anda juga perlu mengisi energi. Bocah itu menatapku tanpa berkedip. Rasa tidak percaya di matanya sedikit memudar. Di dalam dirinya, jelas terjadi pertarungan antara rasa lapar dan harga diri kecilnya. Aku menyendok lagi dan mendekatkannya ke bibirnya, dengan tatapan seorang komandan yang nasib planet ini bergantung padanya. Komandan Arka, para prajurit menunggu perintahmu. Terima muatan ini, sedikit saja, dan keajaiban pun terjadi. Mulut kecil yang terkatup rapat itu perlahan terbuka. Arka dengan ragu menerima sendok itu dan menelannya. Aku tidak berteriak kegirangan atau memujinya berlebihan. Aku hanya tersenyum penuh percaya dan menyendok untuk kedua kalinya, ketiga kalinya. Setiap suapan menjadi bagian dari saga luar angkasa kecil yang tercipta saat itu juga. Aditya berdiri di ambang pintu, mengamati semuanya. Aku tidak meliriknya, tetapi aku bisa merasakan tatapannya berubah dari dingin dan acuh tak acuh menjadi penuh keheranan dan sedikit kebingungan. Ia jelas tidak menyangka wanita lusuh ini bisa membujuk putranya yang keras kepala dengan cerita sederhana. 5 menit berlalu, dan mangkuk bubur itu sudah setengah kosong. Arka tiba-tiba menekan perutnya dengan telapak tangan dan menggeleng. Sudah. Komandan sudah terisi energi? Aku tidak memaksa. Aku dengan hati-hati membersihkan mulutnya dan berkata dengan serius, dimengerti, misi selesai. Komandan, silakan beristirahat. Aku berdiri. Kakiku kesemutan, dan aku nyaris terhuyung. Aku berbalik menghadap Aditya. Tangannya terlipat di dada, wajahnya tak terbaca. Aku menepuk-nepuk rokku dan berkata dengan tenang, putra Anda sudah makan. Tidak semua, tapi cukup untuk menghindari infus. Saya sudah memenuhi syarat. Permisi. Aku berjalan menuju koperku, tetapi sebuah suara rendah menghentikanku. Tunggu. Aditya mendekat. Aroma cendana yang maskulin menguar dari tubuhnya, mengalahkan aroma lain di ruangan itu. Siapa nama Anda? Aku mengangkat kepala. Wulan. Wulansari. Wulansari. Ulangnya pelan. Tatapan perhitungan seorang pebisnis menggantikan sikap penolakannya yang tadi. Baik, Anda saya terima bekerja. Masa percobaan 1 bulan. Gaji 25 juta rupiah. Akomodasi dan makan ditanggung. Jika hasilnya bagus, akan ada bonus. Pak Budi akan menyiapkan kamar untuk Anda. 25 juta rupiah.
Bagiku saat ini, itu adalah jumlah yang hampir tidak bisa dipercaya. Cukup untuk keluar dari masalah dan memulai hidup baru. Aku bahkan belum sempat berterima kasih padanya ketika telepon di sakuku bergetar. Di layar, tertera nama Bima Prayoga. Pesannya singkat, tetapi setajam pisau. Jangan coba-coba menangis dan minta kembali. Aku dan ibu sudah mengganti kunci rumah. Aku tersenyum kecut, mematikan layar ponsel, dan mengangkat pandanganku ke arah Aditya. Terima kasih, Tuan. Saya akan berusaha memenuhi kepercayaan Anda. Hari-hari pertama di rumah mewah Pondok Indah itu tidaklah mudah. Kepatuhan Arka kemarin ternyata hanya kelemahan sesaat, atau mungkin karena ia benar-benar lapar. Keesokan siangnya, perang dimulai lagi. Bocah itu duduk di kursi makannya dan memukul-mukul meja dengan sendok, berteriak sekeras-kerasnya, "Aku nggak mau makan sayur. Sayur itu racun monster. Nggak mau." Ia mengibaskan tangannya dan menyenggol piring nasi serta mangkuk kecil berisi sayuran hingga jatuh. Semuanya tumpah di lantai. Butiran nasi putih, potongan sayuran hijau kekacauan total. Aditya Nugraha duduk di kepala meja dengan wajah sekeras batu. Ia meletakkan garpunya, menahan teriakan yang nyaris keluar, dan hanya bisa menghela napas lelah dan putus asa. Sosok yang tangguh dan sukses di luar tembok rumahnya, di hadapan putra kecilnya ia benar-benar tak berdaya. Lalu ia menatapku. "Nah, tunjukkan kemampuanmu." Aku tidak langsung membersihkan lantai atau memarahi Arka. Anak-anak dengan saraf yang rapuh dan sifat keras kepala, semakin ditekan, semakin kuat perlawanannya. Aku tahu itu. Aku pergi ke dapur. Di sana, seekor anjing Golden Retriever bernama Ucok sedang tertidur. Nama itu diberikan Pak Budi sebagai lelucon karena bulu emasnya yang mewah. Anjing itu sangat ramah dan rakus. Aku mengambil mangkuk bersih dari baja tahan karat, memasukkan campuran daging, sayuran, dan nasi ke dalamnya, lalu membawa Ucok ke ruang makan. Melihat anjing besar itu, mata Arka terbelalak dan ia terdiam. Pukulan sendoknya berhenti. Aku meletakkan mangkuk Ucok sedikit jauh dari kursi makan anak itu, dan meletakkan porsi baru di hadapan Arka. Aku menggaruk belakang telinga Ucok dan mengumumkan dengan suara keras, "Ucok, halo, hari ini ada kompetisi. Siapa yang makan paling cepat dan paling bersih, dia akan dapat medali juara. Yang kalah." Aku melirik Arka dengan tatapan jahil. Yang kalah tidak akan dapat jatahnya, karena Ucok itu rakus sekali, dan akan melahap semuanya sampai bersih. Arka melirik anjing itu, lalu ke piringnya. Ucok sudah menyundul-nyundul mangkuknya, tak sabar. "Siap. Sedia. Mulai," teriakku. Anjing itu langsung melahap makanannya. Arka, tak mau kalah, menyambar sendoknya dan mulai makan dengan cepat dan penuh semangat, sampai tak sempat memilah-milah sayuran. Mangkuk Arka kosong hampir bersamaan dengan mangkuk Ucok. Luar biasa. Aku bertepuk tangan. Dua-duanya juara. Tapi Arka tidak menumpahkan sebutir nasi pun, jadi dialah pemenangnya. Bocah itu tiba-tiba tertawa lepas, memperlihatkan giginya, dengan pipi yang merona dan perut yang kenyang. Ini pertama kalinya aku mendengar tawanya sejak menginjakkan kaki di rumah ini. Aditya berdiri dan berjalan melewatiku. Ia tidak mengucapkan terima kasih, tetapi ketika ia berhenti di dekat pintu dan memandangi putranya yang kini mengelus-elus Ucok, sudut bibirnya sedikit terangkat. Ia menepuk kepala anjing itu dan tersenyum sangat tipis, mengira tak ada yang melihat. Malam itu, saat aku merapikan barang-barangku di kamar kecilku, teleponku berbunyi lagi. "Bima." Aku ragu sejenak, lalu membuka pesannya. "Kembalilah. Ibu bilang, kalau kamu mengakui kesalahanmu pada leluhur, sujud di kakinya, dan mau menerima Lucy, kita bisa bicara tentang kepulanganmu." Wanita yang dicampakkan itu tidak dibutuhkan siapa-siapa, berhentilah bersikap angkuh. Setiap kata menusuk seperti jarum. Bukan karena sedih, tapi karena jijik. Dia pikir aku ini apa? Barang bekas yang bisa dibuang lalu dipungut lagi? Aku teringat tawa Arka saat makan siang. Aku teringat bagaimana di rumah asing ini, aku merasa berguna. Aku menarik napas dalam-dalam, dan memasukkan nomor Bima ke dalam daftar blokir. 3 hari kemudian, Pak Budi datang dan memberitahuku bahwa Tuan memanggilku ke ruang kerjanya. Ruang kerja Aditya terletak di lantai 2, didominasi oleh perabotan kayu gelap dengan rak buku yang menjulang hingga ke langit-langit. Ekonomi, politik, sastra asing, ketegasan dan kecerdasan terpancar dari setiap detail. Aditya duduk di belakang meja yang kokoh. Cahaya dari jendela menyoroti profilnya yang tampan, tetapi kesepian. "Silakan duduk." Ia menunjuk kursi di seberangnya. Nadanya terkendali, menjaga jarak. Aku duduk dengan hati-hati di ujung kursi, meletakkan tangan di pangkuanku. Apa aku melakukan kesalahan? Ia meletakkan sebuah map tipis di hadapanku. Di sampulnya tertulis, "Perjanjian pranikah." Aku menatap dokumen itu,
lalu mengangkat pandanganku. Apa maksudnya ini? Anda bisa baca, kan? Sahut Aditya datar, bersandar di kursinya dan melipat tangan. Tatapannya sedalam danau yang tenang. Saya butuh seorang istri. Arka butuh seorang ibu. Bulan depan dia akan wawancara di sebuah taman kanak-kanak elit. Mereka mengharuskan kehadiran kedua orang tua. Peraturan di sana sangat ketat soal status keluarga. Aku kehilangan kata-kata. Tapi, kenapa saya? Anda bisa mencari wanita yang lebih muda, lebih cantik, lebih berpendidikan. Aditya tersenyum sinis. Mereka yang hanya mengincar harta saya tidak butuh. Saya butuh seseorang yang bisa membuat Arka makan dan membuka hatinya. Anda sudah melakukannya. Dan saya juga butuh perisai dari kerabat yang terus-menerus menjodohkan saya. Saya muak dengan pernikahan karena perhitungan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang sama seperti saat ia mungkin menutup kontrak bernilai miliaran. Saya tahu kondisi Anda. Bercerai tanpa uang sepeser pun, tidak punya tempat tinggal, tidak punya penghasilan tetap. Mantan suami Anda terus mengganggu. Tanda tangani ini, Anda akan mendapat gaji yang layak dan tempat tinggal yang nyaman. Ia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, merendahkan suaranya hingga terdengar berbahaya. Dan saya akan bantu Anda mendapatkan kembali apa yang direbut dari Anda. Atau setidaknya, membuat mereka yang telah menghina Anda menyesal. Tawaran itu terlalu menggiurkan dan terlalu menakutkan, tepat mengenai setiap titik sakitku. Tapi sisa akal sehatku masih bertahan. Selain merawat Arka, apa yang harus saya lakukan? Pertama, merawat putra saya adalah prioritas utama, tegas Aditya. Kedua, di depan umum dan keluarga, bersikaplah seperti istri yang bahagia. Ketiga, jangan campuri kehidupan pribadi saya. Ia berhenti, dan tatapannya menjadi setajam silet. Dan yang paling penting, jangan pernah naik ke lantai 3. Itu area terlarang. Jika Anda melanggar, perjanjian ini batal seketika, dan Anda harus membayar denda yang sangat besar. Lantai 3. Aku teringat bagaimana Pak Budi menghindar saat aku bertanya tentang itu di malam pertama. Rumah ini, Aditya Nugraha ini, semuanya diselimuti misteri. Tapi jika melihat kondisiku, tanpa masa depan, apakah aku punya pilihan lain? Aku mengambil pulpen. Tanganku sedikit gemetar, tetapi tanda tanganku terlihat mantap. Saya setuju. Aditya mengangguk, mengambil kembali dokumen itu. Baik, mulai hari ini, kita adalah mitra. Mitra. Kata yang terlalu dingin untuk sesuatu yang disebut pernikahan. Aku keluar dari ruang kerjanya dengan hati yang berat. Tidak tahu kemana keputusan ini akan membawaku. Pencatatan pernikahan di kantor catatan sipil berlangsung biasa saja, seperti mengurus KTP. Tanpa cincin, tanpa bunga, tanpa perayaan. Hanya 2 tanda tangan di atas kertas pucat. Begitulah aku menjadi istri sah Aditya Nugraha, konglomerat misterius yang baru kukenal kurang dari seminggu. Setelah dari kantor catatan sipil, ia memberiku sebuah kartu kredit hitam tanpa batas. Belilah pakaian perhiasan. Agar orang tidak bilang aku menelantarkan istriku. Ia mengatakannya dengan nada acuh tak acuh seseorang yang melempar uang receh ke kotak sumbangan. Aku mengambil kartu itu. Rasanya anehnya berat. Dia pikir aku akan langsung menyerbu Plaza Indonesia dan memborong semuanya. Seperti calon-calon istri sebelumnya, aku mengembalikan kartu itu. Tidak perlu. Pakaian yang bersih dan rapi sudah cukup. Saya tidak terbiasa memakai sesuatu yang tidak saya hasilkan sendiri. Aditya mengerutkan kening. Penolakanku jelas mengejutkannya. Tidak suka uang? Atau Anda hanya berpura-pura? Saya sangat butuh uang. Aku menatap matanya lurus-lurus. Tapi saya hanya mau membelanjakan apa yang saya dapatkan dari hasil kerja saya. Boleh saya minta uang muka dari gaji saya? Untuk apa? Ada kilatan penasaran di matanya. Membeli mobil. Aditya menatapku dengan tatapan geli. Gaji 3 bulanmu bahkan tidak cukup untuk membeli mobil termurah di garasiku. Kamu mau membelikan Arka mobil mainan? Toyota Avanza bekas sudah cukup, jelasku tenang. Untuk mengantar Arka ke sekolah dan jalan-jalan. Anak itu butuh udara segar dan pengalaman baru, bukan hanya rumah yang dingin ini. Mobil mahal terlalu mencolok. Aditya terdiam, menatapku. Mungkin ia tidak menyangka bahwa putra orang lain lebih penting bagiku daripada kenyamananku sendiri. Ia mengetuk-ngetukkan jarinya di setir. Terserah kamu, nanti siang aku suruh bagian keuangan mentransfer uangnya. Sore itu juga, aku menemukan sebuah Toyota Avanza, bekas berwarna krem seharga 80 juta. Aku menambahkan sisa tabunganku dan membelinya. Saat aku memasuki halaman rumah, mobil itu, di antara jajaran Mercedes, Bentley, dan Porsche yang mengilap, tampak seperti itik buruk rupa yang tersesat di antara kawanan angsa. Aditya berdiri di balkon lantai 2 dengan segelas anggur, memandang ke bawah.
Pertama ke mobil itu, lalu ke arahku yang sedang rajin membersihkan kaca depan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya sedikit mengangkat sudut bibirnya. Tapi kali ini, di matanya tidak ada ejekan, melainkan perenungan. Aku mengerti. Kehidupan sebagai istri di atas kertas dimulai dengan mobil bekas ini, seorang pria misterius, dan sebuah lembaran baru. Avanza tua itu berguncang di setiap polisi tidur, tetapi bagiku, suaranya adalah musik kebebasan. Hari Minggu itu, saat Arka libur sekolah, aku memutuskan untuk membawanya ke toko buku untuk membeli cat air dan pensil warna. Sudah lebih dari seminggu sejak aku resmi menjadi ibunya di atas kertas. Bocah itu perlahan-lahan mulai membuka diri. Arka duduk di kursi penumpang, masih memeluk robotnya, tetapi mata hitamnya dengan rakus memandangi jalanan yang ramai dari jendela. Pintu masuk Carrefour penuh sesak. Aku memegang tangan Arka erat-erat. Ia baru pertama kali melihat keramaian seperti ini dan dengan antusias melihat sekeliling, menunjuk-nunjuk rak-rak yang berwarna-warni. Tante Wulan, itu dimakan? Kenapa ikannya di akuarium kecil? Aku dengan sabar menjelaskan satu persatu, merasa seperti ibu sungguhan yang menjelajahi dunia bersama anaknya. Kami berhenti di rak alat tulis. Saat aku sedang memilih pensil, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara. Suara yang tak akan pernah kulupakan, suara dari mimpi burukku. Ini lucu untuk anak kita nanti, sayang. Tubuhku membeku. Jari-jariku tanpa sadar meremas kotak pensil. Aku perlahan berbalik. Tidak jauh dari sana, berdiri Bima Prayoga, dengan setelan necis, jam tangan mahal, dan ekspresi manis di wajahnya saat menunduk ke arah perut buncit wanita di sebelahnya istri barunya yang bahagia, wanita yang membuatku diusir ke jalanan. Takdir memang kejam dan suka bercanda. Aku ingin meraih Arka dan pergi, tetapi kakiku seolah terpaku di lantai. Bima mengangkat kepalanya. Pandangan kami bertemu. Senyum di wajahnya lenyap. Terlihat keterkejutan, lalu penghinaan dan ejekan. Ia membisikkan sesuatu pada istrinya dan berjalan santai ke arahku. Wow, siapa ini? Mantan istriku? Sekarang jadi babu di rumah orang kaya, ya? Ia melirik Arka, lalu ke pakaianku yang sederhana. Pasti berat, ya? Aku lihat rongsokanmu di parkiran tadi, kasihan sekali. Aku menarik napas dan mencoba tetap tenang demi anak di sampingku. Bagaimana aku hidup bukan urusanmu. Minggir. Tetapi Bima tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghinaku di depan umum. Ia menghalangi jalan. Jangan begitu. Aku peduli kok. Kita kan pernah hidup bersama 3 tahun, melihatmu begini, hatiku rasanya ikut sakit. Gini deh, bagaimana kalau kamu jadi pengasuh untuk anak kami nanti? Kamu kan sudah terbiasa mengasuh anak orang lain. Toh, anak sendiri kamu tidak punya? Setiap katanya seperti garam di atas luka. Ia menghina kemiskinanku dan menyentuh titik paling sakit. Anak-anak yang tak pernah kumiliki. Darahku terasa mendidih, aku menggenggam tangan Arka lebih erat dan dengan sisa kekuatan menahan keinginan untuk menamparnya. Diam. Atau saya panggil satpam. Istri Bima ikut mendekat, membusungkan perutnya dan mencibir. Sudah mas, ayo pergi. Aku tidak mau menghirup udara yang sama dengan orang seperti ini. Nanti bahaya buat bayi kita. Bima membusungkan dada dan tangannya terulur ke bahuku. Minggir, sayang, biar istriku lewat. Dan saat itu, dari belakangku, sesosok bayangan kecil melesat. Arka, bocah yang selama ini hanya diam mengamati, tiba-tiba berteriak keras dan dengan berlari, menancapkan giginya ke tangan Bima yang terulur. Anak berusia 4 tahun, tetapi gigitannya tidak main-main. Semua kemarahan dan insting melindunginya tercurah dalam satu gerakan itu. Bima menjerit dan menarik tangannya. Di pergelangan tangannya, terlihat jelas bekas gigitan. Darah mulai merembes. Arka berdiri di depanku, merentangkan tangannya ke samping seorang pelindung kecil yang siap melawan musuh raksasa. Jangan sentuh mamaku, mama saya bukan pembantu, om jahat. Suasana toko menjadi hening. Semua orang menatap kami. Dan aku hanya berdiri tak bisa bergerak. Arka memanggilku mama. Bukan Tante Wulan. Bukan tante. Mama, kata itu, diucapkan oleh seorang anak yang tak punya hubungan darah denganku, dalam situasi yang konyol dan pahit ini, memenuhi hatiku hingga meluap. Bima, sambil memegangi tangannya, memerah karena marah dan malu. Ia mengangkat tangannya hendak memukul Arka. Anak kurang ajar. Siapa yang mengajarimu menggigit orang? Tapi kali ini, aku tidak diam. Aku melindungi Arka, berdiri tegak dan menatap mata Bima hingga suaraku menggema di seluruh ruangan. Coba saja sentuh dia. Di sini ada CCTV, Anda mau memukul anak kecil di depan semua orang? Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Dasar pria kasar, beraninya sama anak kecil. Tidak punya hati nurani.
Bima melihat sekeliling. Puluhan tatapan menghakiminya. Istrinya menarik-narik lengannya. Ia mendesis, "Kita ketemu lagi nanti. Kamu tidak akan lolos begitu saja," lalu pergi di bawah tatapan sinis orang banyak, dengan bahu yang terkulai. Satpam datang saat semuanya sudah selesai. Aku berterima kasih pada mereka dan membawa Arka keluar. Aku sudah tidak ingin membeli apa-apa lagi. Di mobil, aku melihat tangan kecil Arka gemetar. Aku menggenggamnya dengan kedua tanganku dan mengelusnya lembut. "Sudah, tidak apa-apa. Kamu takut, ya?" Ia mengangkat wajahnya yang berlinang air mata, tetapi suaranya terdengar tegar. "Nggak takut, dia jahat, Tante Wulan." Mama, jangan takut. Nanti kalau aku sudah besar, aku akan melindungi Mama. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakiti Mama." Air mataku tumpah begitu saja. Aku memeluknya dan menangis terseduh-seduh. Kapan terakhir kali seorang pria bahkan jika ia baru berusia 4 tahun berjanji akan melindungiku, ibu dan anak tidak harus terikat oleh darah. Terkadang, ikatan itu lahir saat dua jiwa yang kesepian saling melihat dan menjaga satu sama lain. Saat kembali ke rumah, aku mencoba menyembunyikan mata sembabku, tetapi goresan di telapak tangan Arka akibat resleting jaket Bima, dan kelopak mataku yang merah tidak luput dari perhatian Aditya. Ia meletakkan dokumennya. "Apa yang terjadi?" Suaranya pelan, tetapi tidak mentolerir jawaban mengelak. Aku mencoba menceritakan versi yang lebih ringan, tetapi Pak Budi, yang mengikuti kami dengan mobilnya untuk membawa belanjaan, menceritakan semuanya apa adanya. Setelah Pak Budi selesai, wajah Aditya menjadi gelap. Suhu di sekitarnya seolah turun beberapa derajat. Ia diam-diam berdiri dan masuk ke ruang kerjanya, menutup pintu. Tak lama kemudian, terdengar suaranya dari dalam pelan, sedingin baja, "Tanpa ampun. Kumpulkan semua data tentang Bima Prayoga, Direktur Utama PT Medika Jaya. Pelanggaran apapun, sekecil apapun. Semuanya. Dan segera bekukan semua aliran dana untuk proyek-proyeknya." Sekarang juga, aku berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya, aku melihat kekuatannya yang sesungguhnya. Tanpa keributan, tanpa histeria, hanya tindakan yang dingin, tepat, dan tak terhindarkan. Apakah ia marah demi aku? Atau untuk melindungi reputasinya sendiri? Apapun itu, gelombang rasa terima kasih membuncah di dadaku. Saat makan malam itu, ada sesuatu yang berubah. Aditya duduk dan mengamati Arka makan dengan lahap. Bocah itu tampak sangat lapar hari ini. Tiba-tiba, Aditya mengambil sepotong ikan bakar dan meletakkannya di piringku. Pak Budi tertegun. "Aku juga. Ini pertama kalinya selama aku di sini." "Makan," katanya singkat, lalu membuang muka. "Mobil itu tidak perlu dipakai lagi," tambahnya beberapa saat kemudian. "Kamu istriku. Kamu merepresentasikan diriku di depan umum. Jangan beri orang lain alasan untuk menghinamu. Itu sama saja menghinaku." Aku memandangi ikan di piringku, lalu ke profilnya yang dingin. Kata-katanya masih terdengar seperti perintah, tetapi ada kehangatan yang tersembunyi di dalamnya. "Terima kasih," kataku pelan. Dan makan malam hari itu terasa sangat lezat. Beberapa hari kemudian, saat aku dan Arka sedang membangun menara dari balok, Aditya pulang dengan sebuah amplop emas di tangannya dan meletakkannya di meja di hadapanku. "Sabtu depan. Bersiaplah. Malam amal para pengusaha Jakarta." Aku mengambil undangan itu. Huruf berkilauan, kertas tebal, acara amal untuk kalangan elit. Sebuah dunia yang tak pernah kubayangkan bisa kumasuki. Apa saya harus ikut? Saya tidak pernah ke acara seperti ini. Saya bisa membuat Anda malu. "Tidak perlu melakukan hal yang aneh," katanya tenang. "Cukup berdiri di sampingku, tersenyum, dan jangan banyak bicara. Selebihnya biar aku yang urus." Ini kesempatan bagus untuk menepis rumor tentang kehidupan pribadiku yang berantakan. Melihat tatapan raguku pada pakaianku sendiri, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. "Jen, besok siang datanglah dengan timmu. Aku mau istriku tampil sempurna. Pilih yang paling elegan, tapi tetap berkelas." Keesokan harinya, rumah itu berubah menjadi salon pribadi. Para penata gaya membawa gaun-gaun malam, kotak-kotak perhiasan, dan seluruh perlengkapan rias. Aku diputar, diukur, rambutku ditata, wajahku dirias. Ketika akhirnya tirai dibuka, aku menatap cermin dan tidak mengenali diriku sendiri. Rambutku disanggul tinggi, memperlihatkan leher jenjang. Gaun beludru biru tua membalut tubuhku dengan anggun, wajah yang sama, tetapi berbeda. Arka berlari masuk ke kamar dan ternganga. Robot di tangannya jatuh. "Wow, Mama seperti putri di negeri dongeng, Mama putri sungguhan." Aditya berdiri di ambang pintu, tangan di saku, perlahan mengamatiku. Selama sepersekian detik, di matanya ada kilatan yang mirip kekaguman. Ia sedikit mengangkat sudut bibirnya.
tidak buruk. Bagiku, tatapan dan dua kata itu lebih berarti dari pujian apapun. Aku menatap cermin dan berkata pada diriku sendiri, kamu bisa, Wulan, kamu bukan wanita yang dicampakkan. Kamu adalah istri Aditya Nugraha, Presiden Nugraha Group. Malam itu, Hotel Indonesia Kempinski bersinar seperti berlian raksasa di pusat kota. Limusin dan mobil-mobil mewah berbaris di depan pintu masuk utama. Aku duduk di dalam Bentley milik Aditya, tanpa sadar meremas-remas ujung gaun beludruku. Meskipun sudah berulang kali menenangkan diri di depan cermin, saat dunia glamor ini tersaji nyata, jantungku berdebar kencang. Aditya duduk di sampingku, tenang seolah ia dilahirkan di tengah kemewahan ini. Ia menoleh padaku, jangan gugup, cukup berada di sampingku dan tersenyum. Semua orang ini hanyalah pedagang dengan setelan mahal. Mobil berhenti. Seorang pelayan membukakan pintu. Aditya keluar lebih dulu, mengancingkan jasnya, dan mengulurkan tangannya padaku. Aku menarik napas dalam-dalam dan menyambut tangannya. Kilatan kamera menyambar bertubi-tubi. Suara-suara di sekitar. Lihat, itu Aditya Nugraha, dan ada wanita bersamanya. Aku belum pernah melihatnya. Siapa dia? Mungkin aktris? Aku menjaga punggungku tetap tegak, wajahku terbuka, berjalan di sampingnya seperti yang diajarkan penata gaya. Aditya berkeliling ruangan, mengangguk pada kenalannya, sesekali bertukar beberapa kata. Aroma parfum, anggur, dan musik live bercampur menjadi suasana yang memabukkan sekaligus memesona. Di sudut ruangan, aku melihat sosok yang kukenal. Bima Prayoga. Dengan setelan hitam klimis, rambut disisir rapi, senyum palsu, dan segelas sampanye di tangan, ia sedang mendekati seorang pria paruh-baya, mencari koneksi bisnis. Istrinya tidak ada di sampingnya. Jelas dalam urusan seperti ini, wanita itu hanya akan menjadi penghalang. Bima berjalan ke arah kami. Ia belum melihat wajahku. Aditya sedikit mencondongkan tubuh ke telingaku. Sepertinya musuhmu mendekat. Siap? Sebelum aku sempat menjawab, Bima sudah berdiri di depan kami. Ia hanya menatap Aditya, membungkuk dalam-dalam, dan menyodorkan kartu nama dengan kedua tangan. Bapak Aditya Nugraha, suatu kehormatan bisa bertemu langsung. Saya Bima Prayoga, dari PT Medika Jaya. Sudah lama saya mengagumi karya Bapak. Mohon waktunya sebentar saja. Aditya tidak mengambil kartu nama itu. Satu tangannya di saku, yang lain menopang punggungku. Ia menatap Bima dengan sedikit angkuh. PT Medika Jaya, pernah dengar. Katanya Anda negosiator yang hebat. Wajah Bima berseri-seri. Ah, Bapak berlebihan. Saya selalu menempatkan kehormatan dan reputasi di atas segalanya. Oh, begitu? Aditya berhenti sejenak, lalu dengan perlahan memutarku ke arah cahaya. Kalau begitu aneh, jika orang terhormat seperti Anda justru merendahkan martabat orang-orang di sekitarnya. Bima mengangkat pandangannya dan membeku. Ia mengerjap, menggelengkan kepala, menatap tanpa henti. Wanita anggun bergaun beludru biru tua, dengan sanggul tinggi dan tatapan tenang itu, adalah Wulan. Wulan yang sama, yang ia usir di malam hujan dengan sepatu butut. Wulan. Ia menyebut namaku seolah membakar tenggorokannya. Kamu, bagaimana kamu bisa di sini? Keterkejutan dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang keruh, kecemburuan, harga diri yang terluka, kebingungan. Di kepalanya jelas tidak bisa menerima, seorang wanita miskin yang dibuang tiba-tiba berada di ruangan ini, di samping orang paling berpengaruh di kota. Ia mengira aku adalah simpanan mahal. Melupakan Aditya, ia melangkah ke arahku dan mencengkeram pergelangan tanganku. Oh, jadi begini caramu, belum juga keluar dari rumahku, sudah dapat pelindung kaya raya. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Siapa yang kamu rayu demi tiket ini? Pergi dari sini, jangan membuatku malu. Aku secara naluriah mundur selangkah, tetapi Bima membentak. Pakai gaun bagus dan kamu pikir kamu jadi orang lain? Mau didandani seperti apapun, kamu tetap saja pembantu. Sebuah suara yang pelan tapi tegas memotong omelannya. Tunggu. Sebelum jari-jari Bima menyentuhku lebih jauh, sebuah tangan lain, kuat dan tak terhindarkan, mencekal pergelangan tangannya. Aditya. Ia nyaris tidak menggunakan kekuatan, hanya sedikit memutar cengkeramannya, tetapi Bima langsung membungkuk kesakitan dengan jeritan tertahan. Musik di ruangan itu meredup. Semua mata tertuju pada kami. Aditya dengan jijik melepaskan tangan Bima, mengeluarkan sapu tangan dari sakunya, mengelap jarinya, lalu melemparkannya ke nampan pelayan yang lewat. Kemudian ia melangkah maju, berdiri di antara aku dan Bima, dan berbicara dengan suara yang bisa didengar seluruh ruangan. Bima Prayoga, menurut Anda, siapa yang mempermalukan dirinya sendiri di sini? Buka mata Anda, dan lihat wanita ini baik-baik. Ia meraih tanganku, menyatukan jari-jari kami,
dan mengangkatnya tinggi-tinggi seolah bersumpah. Ini adalah istri sah saya, Wulansari Nugraha. Menghinanya berarti menghina saya, Aditya Nugraha. Seluruh ruangan terkesiap, lalu bisik-bisik meledak. Aditya Nugraha sudah menikah? Itu istrinya? Dan pria itu, mantan suaminya, dia yang membuangnya dan tidak menyadari nilainya. Wajah Bima pucat pasi, lututnya gemetar, mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Istri, dia dulu. Aditya tersenyum dingin. Terima kasih karena Anda tidak bisa menghargai berlian ini. Justru karena itulah saya punya kesempatan untuk menjaganya. Tapi mulai sekarang, dia tidak punya hubungan apapun dengan Anda. Dan jika sekali lagi Anda mendekatinya atau mengucapkan sepatah kata pun, saya akan pastikan Anda menyesal telah dilahirkan. Aku berdiri di sampingnya. Kehangatan telapak tangannya perlahan melelehkan es yang kubawa begitu lama di dalam diriku. Tiba-tiba, Bima jatuh berlutut, tepat di hadapan ratusan tamu. Pak Aditya, maafkan saya. Ini salah saya. Demi Tuhan, ampuni saya. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan memelas. Wulan, kita pernah jadi keluarga selama 3 tahun. Tolong katakan sesuatu untukku. Aku menatapnya. Di hatiku tidak ada rasa kemenangan, hanya rasa kasihan yang pahit. 3 tahun lalu, aku mencintai pria ini. Aditya mengangguk pelan pada asistennya. Asisten itu segera membawa sebuah map tipis. Aditya melemparkannya ke hadapan Bima. Lembaran kertas berhamburan. Keluarga, kalau begitu jelaskan ini. 3 tahun lalu, perusahaan Anda menyuplai peralatan medis yang rusak ke sebuah rumah sakit anak. Kesalahan pada alat itu nyaris membunuh beberapa bayi yang baru lahir. Anda menutupi kasus ini dan membeli keheningan. Di antara para korban, ada anak dari sahabat dekat saya. Anda tahu itu? Wajah Bima berubah kelabu. Dengan tangan gemetar, ia memungut selembar kertas. Itu adalah laporan pemeriksaan yang ia kira sudah lama dihancurkan. Saya, Nugraha Group membatalkan semua rencana kerja sama dengan PT Medika Jaya dan akan menyerahkan bukti-bukti ini ke pihak berwenang dan kalangan bisnis. Orang yang mempermainkan kesehatan anak-anak dan tidak tahu apa itu kehormatan, tidak punya hak berada di ruangan ini. Ia mengangkat kepalanya. Satpam. 2 petugas keamanan bertubuh tegap muncul di sampingnya. Bima berteriak, meronta, memohon, tetapi ia diseret keluar. Jeritannya lenyap di balik pintu-pintu tinggi. Ruangan itu perlahan kembali bernapas. Semua orang paham. Ini bukan sekadar drama kecemburuan, ini adalah pembalasan yang setimpal. Aku memandangi Bima yang diseret pergi dan merasakan beban bertahun-tahun terangkat dari pundakku. Bukan karena melihat penghinaannya, tetapi karena akhirnya aku benar-benar bebas. Aku mengangkat pandanganku ke Aditya. Ia menatapku dengan tenang, dalam. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tanganku sedikit lebih erat. Sudah, sekarang semuanya sudah berakhir. Saat malam amal itu berakhir, kami pulang dalam keheningan. Dunia gemerlap di luar jendela perlahan memudar, hanya menyisakan deru mesin yang halus dan napas 2 orang di dalam kabin yang temaram. Aditya minum lebih banyak dari biasanya. Setelah membereskan Bima, para kolega silih berganti menghampirinya dengan ucapan selamat dan mengisi gelasnya. Ia tidak menolak, minum dengan cepat, tetapi ada kehampaan dalam caranya minum. Sekarang ia bersandar di kursi dengan mata terpejam. Pipinya sedikit merona, napasnya teratur. Dalam keadaan mabuk, semua perisainya luruh. Aku meliriknya diam-diam. Saat ini, ia bukan konglomerat yang dingin dan angkuh. Ia hanyalah seorang pria lelah yang kesepian. Mobil melewati tikungan tajam, dan kepalanya dengan lembut meluncur ke bahuku. Aku menegang, hendak memindahkannya, tetapi aku urung. Bahunya telah membawaku melewati begitu banyak badai, kini, ia yang bersandar di bahu kecilku. Aku dengan hati-hati menegakkan punggung agar ia lebih nyaman. Kehangatan tubuhnya menembus kain gaunku. Jantungku berdebar kencang sekali bukan seperti cinta masa remaja, tetapi sesuatu yang lain, yang tenang, dalam, yang meresap ke dalam jiwa. Tiba-tiba ia bergerak. Matanya tidak terbuka, tetapi bibirnya sedikit terkatup. Terima kasih, sudah melindungi Arka. Kata-kata itu jatuh dalam keheningan, seperti tetesan air di danau yang tenang, menciptakan riak. Dari semua penampilanku malam ini, peranku sebagai istri ideal, justru itulah yang ia ingat. Hari itu di supermarket, saat aku dan Arka saling melindungi. Aku memandangi wajahnya dari dekat. Bulu matanya yang panjang membayangi pipinya, hidungnya yang mancung, kerutan di antara alisnya yang tidak hilang bahkan saat tidur. Selamat malam, Aditya, bisikku, tahu bahwa ia mungkin sudah tidak mendengar. Di luar jendela, lampu-lampu oranye kota melayang dalam kegelapan, menerangi jalan pulang. Di sana,
seorang anak laki-laki menunggu, dan sebuah rumah meski belum sepenuhnya nyata, tetapi semakin terasa hangat. Aditya pergi ke Singapura selama 3 hari untuk finalisasi merger anak perusahaannya. Rumah besar itu, tanpa tuannya, terasa semakin luas dan kosong. Pada malam kedua kepergiannya, hujan badai kembali turun. Petir menyambar-nyambar. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar jeritan putus asa dari kamar Arka. Aku melompat dari tempat tidur dan bergegas ke kamarnya. Bocah itu meringkuk di tempat tidur. Pipinya merah padam, seluruh tubuhnya berkeringat. Ia mengigau. "Mama, jangan pergi. Mama." Telapak tanganku yang menempel di dahinya terasa seperti menyentuh tungku. Termometer menunjukkan 39,5 derajat. Aku membangunkan Pak Budi, memberinya obat penurun panas, dan mulai mengompres Arka dengan handuk dingin. Tapi obatnya tidak bekerja. Napasnya semakin berat. Tiba-tiba, Arka duduk tegak, menatap kosong ke dalam kegelapan, dan melesat keluar kamar. "Arka, kamu mau kemana?" Ia tidak berlari ke bawah. Ia berlari ke atas, menuju tangga ke lantai 3 tempat yang dilarang Aditya untuk kudatangi. Persetan dengan perjanjian dan denda. Ini tentang seorang anak. Aku mengejarnya. Pintu kayu yang berat itu ternyata tidak terkunci. Arka mendorongnya dan ambruk di lantai. Aku menangkapnya dan melihat sekeliling. Tidak ada rahasia mengerikan, tidak ada kerangka di dalam lemari. Hanya sebuah ruangan besar yang kosong, dan kesedihan yang pekat di udara. Di tengah ruangan, ada sebuah meja altar. Di atasnya, 2 foto dalam bingkai. Seorang wanita muda dengan mata berbinar dan senyum yang sama persis seperti Arka. Di sebelahnya, seorang pria dengan wajah yang tenang dan cerdas. Aroma dupa samar-samar tercium. "Mama, Mama." Arka mengulurkan tangannya ke arah potret itu, menangis dalam demamnya. Tenggorokanku tercekat. Inilah sebabnya tidak ada yang boleh masuk ke sini. Ia ingin melindungi rasa sakit ini, atau menjaga kedamaian mereka. Tiba-tiba, angin dingin berembus dari belakangku. Lampu di koridor menyala. Aku berbalik. Di ambang pintu, berdiri Aditya, basah kuyup, dengan koper di samping kakinya. Ia pulang lebih awal. Di wajahnya tidak ada ketenangan atau perisai dingin. Hanya amarah, dan sesuatu yang mendekati keputusasaan. "Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini?" Suaranya mengalahkan deru hujan di luar. Ia berlari, merebut Arka dari pelukanku, mencengkeram pergelangan tanganku, dan menyeretku keluar. Pintu terbanting dengan keras, memisahkan Arka dari ibunya di dalam foto. 1 jam berikutnya, rumah itu diliputi kekacauan. Dokter dipanggil, suntikan diberikan. Arka akhirnya tertidur lelap. Baru setelah itu, udara di rumah terasa berat, seperti sebelum badai. Aditya duduk di tepi tempat tidur putranya, menggenggam tangan kecil itu. Bahunya yang lebar sedikit bergetar. Saat ini ia bukan konglomerat yang maha kuasa, hanya seorang ayah di hadapan rasa sakit yang tidak bisa dikalahkan dengan uang. Aku berdiri di sudut. Pergelangan tanganku yang ia cengkeram memerah. Aku tidak marah padanya, hanya bersimpati. Aku diam-diam meletakkan segelas teh panas di meja samping tempat tidurnya. "Minumlah, Anda basah kuyup." Ia mengangkat kepalanya. Matanya merah dan bengkak. Ia melirik teh itu, lalu padaku. Kemarahan yang tak berdaya telah hilang. Yang tersisa hanyalah kelelahan. Ia mengambil gelas itu, dan menenggaknya sekali teguk, lalu menghela napas berat. "Maaf. Aku kehilangan kendali. Tidak, sayalah yang melanggar perjanjian. Tapi, wanita di foto itu." Aditya terdiam lama, menatap ke ruang hampa. "Itu kakakku, Tania." Di sebelahnya suaminya. "Arka bukan putraku, dia putra mereka." Aku sudah menduganya, tetapi mendengarnya langsung tetaplah sebuah kejutan. 4 tahun lalu, mereka meninggal dalam kecelakaan mobil yang mengerikan. Arka ada di pelukannya, usianya baru 3 bulan, dia selamat secara ajaib. Kerabat suaminya langsung mengincar warisan Tania. Aku tidak bisa menyerahkan keponakanku pada orang-orang itu. Aku mengurus hak asuhnya, mengganti nama belakangnya, dan memutuskan semua hubungan dengan pihak sana. Ia mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Yang terburuk, pembunuhnya tidak pernah dihukum. Seorang sopir truk yang mabuk. Seseorang membantunya lolos hanya dengan denda dan hukuman percobaan. 3 tahun aku mencari tahu siapa orang itu. Dan aku menemukannya. Paman dari mantan suamimu, seorang mantan pejabat tinggi di kepolisian. Aku menutup mulutku dengan telapak tangan. Dunia ini sempit dan kejam. Apa yang tampak seperti kebetulan acak bima, Aditya ternyata terjalin oleh darah dan rasa sakit. Itulah sebabnya aku mulai menghancurkan perusahaannya. Untuk mendapatkan bukti-bukti itu, ia menatapku dengan rasa bersalah. "Maaf telah menyeretmu ke dalam semua ini." Malam itu,
Kami duduk berdampingan di samping tempat tidur Arka, tidak tidur. Ceritanya terasa berat di hati, tetapi cerita itu juga yang meruntuhkan dinding tak kasat mata di antara kami. Aku memberanikan diri. Tahukah Anda, tidak lama setelah menikah dengan Bima, saya hamil. Tapi karena tekanan dari ibu mertua dan pengorbanan tanpa henti untuk keluarga itu, saya keguguran. Saat saya terbaring di rumah sakit, hancur jiwa dan raga, Bima tidak menghibur. Dia bilang itu salahku sendiri. Air mata yang bertahun-tahun kupendam akhirnya mengalir. Saya mengerti bagaimana rasanya melihat orang yang kita cintai menderita dan tidak bisa berbuat apa-apa, berjuang sendirian. Aditya mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyeka air mata di pipiku. Jari-jarinya kasar, tetapi anehnya hangat. Kita berdua sama-sama hancur. Dua kepingan yang dipertemukan takdir di pusaran yang sama. Wulan, ia menatap mataku, sungguh-sungguh, tanpa topeng. Aku ingin membatalkan perjanjian kita, bukan untuk mengakhirinya, tapi untuk memulai kembali. Aku tidak ingin kamu menjadi istri di atas kertas. Aku ingin kamu menjadi ibu sejati bagi Arka. Agar kita bersama-sama menyembuhkan luka ini dan membangun keluarga yang nyata. Maukah kamu? Jantungku terasa diremas, lalu lega. Tanpa lilin, tanpa mawar, tanpa cincin. Hanya malam yang berbadai, tempat tidur anak-anak, dan kata-kata paling jujur yang pernah ku dengar seumur hidupku. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya meletakkan telapak tanganku di atas tangannya dan menggenggamnya erat. Kehangatannya menyebar ke seluruh tubuhku, melarutkan kesepian, mencairkan dingin. Ya, ia menarikku ke dalam pelukannya. Tangannya memelukku seolah takut aku akan lenyap. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menemukan tempat di mana aku bisa bernapas lega. Setelah malam itu, kehidupan kami mulai berubah, perlahan tapi pasti. Sementara itu, di kota, badai menerjang Bima Prayoga. Kebangkrutan PT Medika Jaya menjadi berita utama di media bisnis, pemalsuan, penyelundupan peralatan cacat, penggelapan pajak, suap semuanya terungkap. Bank menuntut pelunasan kredit lebih awal. Aset-asetnya disita. Rumah tempat ia mengusirku di malam hujan itu kini disegel oleh juru sita. Dan yang paling buruk bagi Bima, istri barunya yang sedang hamil, pada malam yang sama saat prosedur kebangkrutan diumumkan, menghilang. Bersama dengan sisa uang tunai dan perhiasan yang ia sembunyikan. Ternyata, kehamilannya hanyalah sandiwara. Ia menipu Bima dari awal demi uang dan status. Ketika kapal mulai tenggelam, tikus pertama yang melarikan diri. Ibu Bima, wanita yang sama yang menyebutku pohon mandul, setelah tahu menantunya menghilang dan putranya tenggelam dalam utang dan kasus pidana, jatuh pingsan di depan gedung pengadilan karena stroke. Ia lumpuh, mulutnya miring. Ia tidak bisa bicara, hanya bisa mengerang di ranjang rumah sakit, tersedak oleh air mata yang sudah terlambat. Bima, dari seorang direktur sukses, berubah menjadi pria tanpa rumah, tanpa uang, dengan segunung utang dan seorang ibu yang sakit. Aku membaca berita itu di ruang keluarga, hatiku diam. Tidak ada rasa senang, tidak ada kepahitan. Hanya pemahaman yang tenang dan hampir acuh tak acuh. Semua adil. Aku menutup laptop dan memandang keluar jendela, di mana Arka sedang mengejar kupu-kupu di taman, kedamaian. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Mereka telah menukarnya. Di akhir musim hujan, saat taman-taman di pinggir kota baru mulai menghijau, aku mengendarai Avanza kecilku keluar dari gerbang rumah untuk berbelanja. Aku ingin membeli telur paling segar untuk membuat bolu karamel kesukaan Arka. Baru saja keluar ke jalan raya, sebuah bayangan melintas di depan kap mobil. Aku menginjak rem, hendak mengumpat, tetapi aku membeku. Bima, dalam beberapa bulan, ia menua 10 tahun. Setelan yang dulu necis kini kusut dan kotor. Wajahnya tidak dicukur, matanya cekung, merah, dengan bau alkohol yang samar. Ia mencondongkan tubuh ke jendela dan memohon dengan suara serak, "Wulan, Wulan, ini aku. Tolong buka." Aku ragu sejenak, tetapi membuka kaca jendela selebar telapak tangan. Bau asam dari minuman keras murahan langsung tercium. "Wulan, tolong aku. Tidak ada orang lain lagi." Ia mulai merengek. Air mata dan ingus bercampur di pipinya. Ibu kena stroke. Rumah sakit minta uang. Aku tidak punya sepeser pun. Rumah disita. Teman-teman semua menjauh. Cuma kamu yang bisa aku datangi." Ia meraih bingkai jendela dengan tangan gemetar. "Kita pernah hidup bersama 3 tahun. Kamu tidak mungkin tega melihat ibu meninggal. Kamu kan orang baik, beri aku sedikit. Bukan untukku, untuk ibu. Demi Tuhan." Kepahitan membuncah di dadaku. Bukan kegembiraan, bukan kemarahan, sesuatu yang tak bernama. "Menjauhlah," kataku datar. "Kalau satpam melihat, akan lebih buruk."
Di matanya, berkilat harapan serakah. Jadi, kamu mau bantu? Kamu masih ingatkan kedekatan kita? Jangan salah paham. Saya sudah bukan istri Anda sejak malam Anda melemparkan surat cerai ke wajah saya. Aku mengeluarkan buku catatan kecil, dengan cepat menulis sebuah alamat, dan menyodorkannya melalui celah jendela. Bima mengambil kertas itu dan mengerutkan kening. Apa ini? Panti sosial? Hospis? Di sana ada perawat, obat-obatan dasar, makanan, dan atap di atas kepala. Gratis. Untuk ibu Anda, saat ini itulah yang terbaik. Apa Anda pikir dalam kondisi Anda sekarang, Anda bisa merawatnya lebih baik? Kamu kaya, suamimu miliarder. Masa kamu pelit? Jika saya beri uang pada Anda, uang itu akan habis untuk alkohol. Alamat itu adalah kebaikan terakhir yang bisa saya berikan untuk ibu Anda. Selebihnya, tanggung jawab Anda sendiri. Aku menaikkan kaca jendela dan menginjak gas. Di kaca spion, sosoknya semakin mengecil hingga menjadi titik, seperti kain lap tua yang dibuang di pinggir jalan. Kupikir urusan dengan Bima telah selesai selamanya, tetapi badai yang sesungguhnya datang dari arah yang sama sekali berbeda. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam, telepon rumah berdering nyaring dan menuntut. 500 juta rupiah. Uang tunai, pecahan lama, nomor seri tidak berurutan, bawa ke gudang tua di kawasan industri Cakung, gerbang nomor 3. Aku tunggu 2 jam. Siapa Anda? Orang yang menahan putramu, pewaris Nugraha Group. Anaknya ada di tanganku. Hubungi polisi atau terlambat, kamu tahu akibatnya. Piring terlepas dari tanganku dan pecah berderai. Arka diculik. Tapi Aditya sedang dalam perjalanan menjemputnya dari sekolah. Aku menelepon nomornya. Nada sambung yang panjang. Lalu ia menelepon balik, terengah-engah. Wulan, kamu di rumah? Arka diculik. Aku mampir ke apotek sebentar, sekitar 5 menit. Pas kembali, kaca mobil pecah. Arka tidak ada. Aku baru dapat telepon. Minta tebusan 500 juta. Gudang di Cakung. Aku mengerti. Tetap di rumah. Kunci semuanya. Aku ke sana. Aku terduduk di lantai. Air mata mengalir deras. Arka, anakku. Pikiran tentang Bima melintas. Tapi tidak, dia pengecut. Tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Mungkin para penagih utangnya, yang putus asa dan memutuskan untuk menargetkan Aditya, mengira Arka adalah putra kandungnya. Aku tidak bisa hanya menunggu. Aku masuk ke kamar Arka. Seminggu yang lalu, sebagai hadiah karena bersikap baik, aku membelikannya jam tangan biru dengan GPS, dan menyuruhnya untuk tidak melepasnya. Aku membuka aplikasi di ponselku. Titik merah berkedip di peta, bergerak ke arah kawasan industri Cakung. Sinyalnya masih aktif. Aku menyambar kunci Avanza dan berlari keluar. Kawasan industri yang terbengkalai itu tenggelam dalam ilalang tinggi dan kegelapan. Aku mematikan lampu mobil dari jauh dan mendekat dengan berjalan kaki di sepanjang pagar. Mobil Aditya terparkir di dekat dinding yang setengah hancur, di samping beberapa pria berpakaian preman. Mereka berbisik-bisik merencanakan sesuatu. Aku ingin berlari ke arahnya, tetapi dari dalam gudang terdengar teriakan Arka. Papa, Mama, tolong, aku takut, logikaku mati. Aku menempelkan diri ke pintu berkarat dan mengintip melalui celah. Di dalam, cahaya remang-remang. Arka diikat di kursi kayu. Mulutnya ditutup lakban, tetapi sudah setengah terlepas. Di sampingnya, seorang pria berbadan besar berjalan mondar-mandir dengan sebatang pipa besi, mengumpat dan berteriak, "Diam, kalau bapakmu tidak bawa uang, kamu akan mati." Pada saat itu, Aditya dan timnya menyerbu masuk melalui gerbang utama. "Berhenti, lepaskan anak itu, kamu sudah dikepung." Penculik itu panik, melihat tidak ada jalan keluar, lalu ia menarik kerah baju Arka dan menempelkan pipa besi ke kepalanya. "Jangan maju, satu langkah lagi, anak ini." Aditya berhenti, mengangkat tangannya, suaranya pecah. "Jangan sakiti dia, uangnya ada di sini. Apapun yang kamu mau, asal jangan sakiti dia." Tetapi penjahat itu sudah mundur ke pintu keluar darurat, menyeret Arka. Bocah itu menggigit tangannya. "Dasar bocah sialan." Pria itu mengayunkan pipanya. "Tidak." Aku berlari masuk ke gudang sambil berteriak dan menerjang ke depan. Jaraknya terlalu dekat. Tidak ada waktu untuk berpikir. Aku hanya melindungi Arka dengan tubuhku. Pipa itu mendarat, bukan di kepala kecil, tetapi di punggung dan bahuku. Aku jatuh, memeluk Arka. Darah merembes membasahi pakaianku. "Mama, Mama," teriaknya, suaranya terdengar dekat sekaligus jauh. Saat si penjahat lengah sepersekian detik, Aditya menerkamnya, membantingnya ke lantai. Timnya langsung meringkusnya. Pria itu meronta dan berteriak sia-sia. Aditya berlari ke arahku. Wajahnya pucat pasi. Wulan,
Lihat aku. Jangan menakutiku seperti ini. Aku dengan susah payah membuka mata. Sangat dekat, wajah Arka yang berlinang air mata. Mama, jangan mati, Ma, kumohon. Arka. Tidak apa-apa. Yang penting, kamu selamat. Kegelapan menyelimutiku dalam pelukan hangat Aditya. Saat aku membuka mata, hal pertama yang kurasakan adalah bau antiseptik dan langit-langit putih. Kepalaku pusing, setiap gerakan terasa sakit. Aku mengerang pelan, dan seketika, sebuah tangan yang hangat dan gemetar menggenggam tanganku. Wulan, kamu sudah sadar. Suara Aditya, aku menoleh. Ia duduk di samping tempat tidur, wajahnya tidak dicukur, lingkaran hitam di bawah matanya. Ia tidak beranjak selama aku tidak sadarkan diri. Arka, dia baik-baik saja. Tidur di sofa itu. Katanya tidak mau pulang sebelum Mama buka mata. Aku mencari sofa dengan pandanganku. Arka tertidur sambil memeluk robotnya. Jejak air mata kering di pipinya. Aku menghela napas lega. Aditya mengelus rambutku. Suaranya bergetar. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu menerjang ke sana? Aku tidak berpikir. Akuku. Arka. Dia putra kita. Aku tidak mau dia terluka. Aditya menempelkan bibirnya di dahiku, lama dan lembut. Air matanya jatuh di pipiku. Asin. Terima kasih. Karena kamu bersama kami. Maaf aku tidak bisa melindungi kalian. Aku bersumpah, tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti kalian. Semua perjanjian, perhitungan, dan jarak yang berlebihan hangus terbakar pada malam itu. Yang tersisa hanyalah ini, ayah, putra, ibu, sebuah keluarga. Setelah insiden mengerikan itu, keluarga kecil kami mulai pulih. Perlahan, tetapi setiap hari menjadi sedikit lebih hangat dan lebih kuat. Arka berubah. Dengan bantuan psikolog, dengan cinta dari ayah dan ibunya, ia menjadi anak yang berbeda. Bukan lagi anak yang tertutup, pemarah, dan selalu siaga untuk bertahan. Sekarang ia pulang dari sekolah dengan tawa, berceloteh tanpa henti, dan melahap semua yang kumasak. Aditya juga berubah. Ia mengurangi jadwal kerjanya, menyerahkan manajemen operasional kepada wakilnya. Di malam hari, kami menonton kartun bersama, merakit Lego, dan terkadang ia hanya diam mendengarkan saat aku membacakan dongeng untuk Arka. Aku sendiri tidak mau hanya menjadi ibu rumah tangga, aku mendaftar kursus manajemen, mulai belajar bahasa Inggris. Aditya mendukung sepenuhnya, lakukan apa yang kamu mau, aku tidak butuh istri yang hanya menunggu di jendela, aku ingin kamu punya kehidupanmu sendiri. Di akhir pekan, kami bertiga naik Avanza kecil itu Aditya, yang menyetir dan pergi ke puncak, ke hutan, atau mengunjungi panti asuhan tempatku mulai menjadi sukarelawan. Aditya tidak lagi mau naik Bentley. Ia suka menyetir mobil tua itu, suka kesederhanaannya. Suatu malam, saat aku sedang membaca materi kuliah, ia membawakanku segelas susu hangat, memelukku dari belakang, dan meletakkan dagunya di bahuku. Wulan, apa kamu tidak merasa rumah ini sedikit sepi? Sepi? Aku heran. Arka berlarian seharian. Bukan itu, ia tertawa, dan napasnya yang hangat menggelitik telingaku. Arka sudah besar, dia butuh adik laki-laki atau perempuan. Kamu mau coba? Pipiku memerah. Tapi dokter bilang, mungkin akan ada kesulitan. Kesulitan bukan berarti tidak mungkin. Kita akan berusaha bersama. Kalaupun tidak berhasil, kita punya kamu dan Arka. Itu sudah cukup bagiku. Tapi jika Tuhan mengirim satu malaikat lagi, kebahagiaan kita akan lengkap. Tuhan mendengar. 2 bulan kemudian, aku merasa aneh, mual di pagi hari, mengantuk, dan ingin makan yang asam-asam. Aku diam-diam membeli alat tes kehamilan. Di kamar mandi, sendirian, aku melihat 2 garis terang dan menangis. Aku masuk ke ruang keluarga sambil menggenggam alat tes itu. Aditya dan Arka sedang asyik dengan Lego mereka. Adit, suaraku serak. Ia mengangkat kepala, melihat air mataku, dan melompat. Ada apa? Wulan, kamu sakit? Aku membuka telapak tanganku. Ia menatap alat tes itu. Beberapa detik hening. Lalu ia berteriak gembira dan mengangkatku, memutarku di ruangan. Benarkah ini? Benar, Arka. Kamu akan punya adik. Mata Arka membelalak, lalu ia berteriak kegirangan dan melompat-lompat di sekitar kami. Hore, aku akan jadi kakak. Kalau laki-laki, aku akan ajari merakit robot. Kalau perempuan, ia berpikir sejenak. Kalau perempuan, aku pinjamkan mobil-mobilanku. Kadang-kadang, Aditya dengan hati-hati menurunkanku ke sofa dan menempelkan telinganya ke perutku. Masih sekecil kacang, belum terdengar apa-apa. Tapi ia tertawa seperti anak kecil. Halo, Papa di sini. Baik-baik ya di dalam. Jangan menyusahkan Mama. Arka langsung ikut menempelkan telinganya. Adik,
nanti kalau sudah besar, kakak akan ajari semuanya. Dan kakak akan melindungimu. Tidak akan ada yang boleh menyakitimu. Kebahagiaan memenuhi ruangan hingga ke langit-langit. Kehamilanku berjalan lancar. Aditya dan Arka mengelilingiku dengan perhatian sedemikian rupa sehingga tidak ada waktu untuk khawatir. Pada minggu ke-20, aku pergi USG sendirian. Aditya ada rapat yang tertunda. Dokter berkata, perempuan, sehat, semua baik-baik saja. Aku keluar melalui lobi rumah sakit dan membeku. Di dekat ember pel, berdiri seorang pria berseragam biru petugas kebersihan, kurus, bungkuk, dengan uban di rambutnya dan kelelahan yang terpatri di kulitnya. Ketika ia mengangkat kepala untuk memeras kain pel, pandangan kami bertemu. Bima, bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit ini. Ia melihatku seorang wanita cantik, bahagia, hamil, dengan pakaian yang bagus dan membeku. Gagang pel jatuh dengan suara keras. Kami saling menatap selama beberapa detik. Di matanya ada keterkejutan, rasa malu, dan penyesalan yang pahit dan terlambat. Ia menggerakkan bibirnya, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tangannya yang menghitam dan gemetar terangkat setengah jalan lalu terkulai lagi. Ia sendiri sadar, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku tidak membuang muka, tanpa ejekan, tanpa belas kasihan, dengan ketenangan yang datang ketika masa lalu telah dilepaskan selamanya. Pria ini sudah lama mati bagiku. Aku hanya mengangguk sedikit, seperti mengangguk pada kenalan biasa di persimpangan jalan, dan berjalan menuju pintu keluar. Aku tidak menoleh ke belakang, tetapi aku merasa ia menatap punggungku. Biarkan ia menyesal. Hanya saja, penyesalan tidak akan mengubah apapun. Setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya. Aku memilih kejujuran dan pengampunan. Ia memilih pengkhianatan dan keserakahan. Itulah hukum kehidupan, tegas dan adil. Bulan Oktober di puncak sangat mempesona. Emasnya dedaunan, cahaya madu yang menembus pepohonan, udara yang jernih. Hari yang tidak pernah kuduga akan datang untukku. Dengan gaun pengantin putih, aku berjalan di atas jalan setapak yang ditaburi kelopak bunga, menuju pria yang kucintai. Bukan di aula besar. Aditya memilih sebuah restoran sederhana dengan teras yang menghadap ke lembah, hanya dihadiri keluarga dan teman-teman dekat. Aku berdiri di depan cermin. Gaun berwarna gading itu membalut tubuhku, perutku sudah sedikit membuncit, tetapi itu tidak merusak, malah menambah keindahan tersendiri. Pintu terbuka. Arka masuk, mengenakan tuxedo kecil dengan dasi kupu-kupu merah. Mama cantik sekali, papa sudah di sana. Dia mondar-mandir terus, pasti gugup. Aku tertawa dan menggandeng tangannya. Ksatria kecilku, maukah kamu mengantar mama ke papa? Tentu saja, katanya Hikmat. Itu tugasku. Musik mulai mengalun. Pintu-pintu terbuka. Taman dengan dekorasi putih dan hijau, kelopak bunga di atas rumput. Dan di ujung jalan setapak, Aditya, dengan setelan abu-abu. Saat aku dan Arka muncul, wajahnya bersinar, ketegasannya luruh, hanya menyisakan cinta. Arka dengan hikmat mengantarku. Di depan penghulu, ia menyerahkan tanganku kepada Aditya dan berkata dengan serius, "Papa, jaga mama dan adik bayi. Ya, kalau papa nakal, robotku tidak boleh papa pinjam. Selamanya." Tawa, air mata, tepuk tangan. Aditya mengacak-acak rambutnya, aku janji, seumur hidup. Saat bertukar cincin, ia menatapku, dan suaranya bergetar. "Wulan, terima kasih telah datang, telah menyembuhkan aku dan Arka. Cincin ini bukan sekadar janji, ini adalah bukti cintaku dan rasa terima kasihku. Aku mencintaimu." Aku melihatnya memasangkan cincin di jariku, dan air mata bahagia mengalir begitu saja. Aku juga. Terima kasih telah memberiku rumah yang nyata dan keluarga yang nyata. Aku mencintaimu. Di bawah langit biru, di antara orang-orang terkasih, kami berciuman dan membuka lembaran baru yang sesungguhnya. 3 bulan kemudian, anggota baru keluarga kami lahir. Putri kami lahir di hari Desember yang dingin, tetapi membawa kehangatan yang belum pernah dikenal rumah ini sebelumnya. Ia mirip Aditya, mata besar, hidung mancung, tetapi lesung pipinya milikku. Ketika dokter meletakkan bayi itu di dadaku, Aditya yang tegar itu berpaling ke jendela, dan aku melihatnya diam-diam menyeka air mata. Ia tidak berani menggendongnya, takut menyakitinya, hanya mengulurkan jari telunjuknya. Tangan mungil, jari-jari kecil, menggenggamnya erat. Genggaman yang tak akan bisa dilepaskan oleh apapun. Kami menamainya Sonya. Arka menjadi seorang kakak dan menerima peran itu dengan sangat serius. Ia akan berlari dari sekolah langsung ke kamar bayi, bisa berjam-jam memandangi adiknya yang tertidur. Suatu hari, aku melihatnya berbisik, "Sonya, cepat besar, ya."
Nanti kakak ajari merakit Lego dan tidak akan ada yang boleh menyakitimu, janji. Di tengah hari-hari bahagia, datang kabar dari kehidupan lamaku. Seorang teman memberitahu, Ibu Bima meninggal dunia di panti sosial. Sendirian, tanpa putranya, yang saat itu sedang bekerja di luar kota. Aku terdiam sejenak. Tidak ada rasa senang, tidak ada kemarahan. Hanya penyesalan yang sunyi atas sebuah kehidupan yang dihabiskan dalam kesombongan dan kehampaan, dan berakhir dalam kesendirian. Aku berbicara dengan Aditya, dan kami secara anonim mentransfer sejumlah uang ke panti agar pemakamannya bisa dilangsungkan dengan layak. Aditya tidak keberatan, hanya mengambil tanganku dan menggenggamnya. Malam itu, aku menyalakan lilin dan berdoa untuk ketenangan jiwanya. Aku memikirkan Bima, sendirian, tanpa ibu, tanpa keluarga, tanpa uang, tanpa masa depan. Tidak ada pembalasan yang lebih berat di dunia ini. Aku menutup jendela, kembali ke dalam rumah, di mana suara Arka yang riang dan celoteh Sonya terdengar. Tahun-tahun berlalu, Sonya sudah bisa berjalan tertatih-tatih di taman. Arka naik ke kelas 3, tumbuh tinggi, cerdas, dan baik hati. Rumah kami selalu penuh dengan tawa, mainan, dan suara-suara. Aditya menjadi penasihat di perusahaannya, menyerahkan manajemen operasional kepada wakilnya. Sekarang ia mengenakan celemek dan memasak sup, mengajari Arka memperbaiki sepeda, dan para tetangga terkadang menatap heran pada pengusaha terkenal yang merangkak di garasi dengan kunci pas. Suatu sore di akhir pekan, aku duduk di meja dengan naskahku, menyelesaikan buku pertamaku. Judulnya Hati Seorang Anak, Cara Mendengar. Tentang apa yang kami lalui bersama Arka, tentang anak-anak panti asuhan, tentang cinta, kesabaran, dan pengertian. Dari taman, terdengar tawa. Sonya berlari tersok-sok dari kejaran Arka, yang sengaja tidak mengejarnya. Aditya keluar dengan sepiring irisan apel, meletakkannya di sampingku, dan duduk di kursi sebelah. Ia lama memandangi anak-anak. Sudah jauh? Hampir selesai. Tinggal bagian penutup. Ia menumpangkan tangannya di atas tanganku. Tahu tidak, terkadang aku berpikir semua ini seperti mimpi. Bertemu denganmu, seperti ini. Aku menoleh padanya sambil tersenyum. Aku yang berpikir aku dapat lotre, menemukan suami miliarder dan 2 malaikat sekaligus. Ini kesepakatan terbaik dalam hidupku. Aditya tertawa dan menarikku mendekat. Akulah yang dapat lotre. Kalau bukan karena kamu, aku dan Arka mungkin masih hidup dalam kegelapan. Kamu adalah matahari kami. Terima kasih. Ia menciumku dengan lembut. Dari taman terdengar suara, Papa, Mama, sini. Sonya jatuh, tapi nggak nangis, malah ketawa. Kami saling pandang dan tertawa. Kami berdiri dan berjalan ke sana. Saat makan malam, seluruh meja penuh dengan obrolan, remah-remah, dan tawa anak-anak, sup buntut, perkedel kentang, sambal terasi makanan sederhana. Tetapi di dalamnya ada semua yang ingin kujaga seumur hidupku. Aku tidak menjadi sosialita atau pemilik kerajaan bisnis. Aku memilih jalanku sendiri, yang sunyi dan nyata. Buku, kegiatan sosial, anak-anak, suami. Suatu hari, saat aku sedang menulis halaman terakhir, Aditya keluar ke halaman, di mana Arka sedang menendang bola dan Sonya mengikutinya dengan tertatih-tatih, merentangkan tangan untuk menjaga keseimbangan. Ia duduk di sampingku dan berkata pelan, Wulan, betapa indahnya di sini. Aku menutup laptop dan bersandar di bahunya. Langit biru, awan putih, anak-anak di atas rumput. Hidup ini seperti awan, terkadang menghitam, membawa guntur, badai, kegelapan. Terkadang cerah, membawa matahari, kehangatan, kedamaian. Aku telah melewati badai yang paling kelam dan keluar menuju ke sini. Mungkin akan ada cobaan lain di depan, aku tidak tahu. Tapi aku tidak lagi takut, karena di sampingku ada bahu yang kokoh, dan di hatiku ada cinta yang menerangi jalan. Angin membalik halaman-halaman naskahku. Aku memejamkan mata, damai di dalam jiwa. Masa lalu telah tertinggal di belakang, selamanya,